Selamat siang teman-teman F-Powers. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syayara Putri Padilla dengan NIM 1166625 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin berbagi perjalanan reflektif saya dalam mengembangkan karir dan menerapkan prinsip lifelong learning serta creative problem solving sebagai dasar membangun masa depan yang profesional, yang bermakna dan berkelanjutan. Visi karir dan nilai profesional yang ingin saya lebih kembangkan adalah menjadi fasilitator yang mampu memotivasi, menginspirasi, dan memberdayakan orang lain melalui pendidikan dan teknologi digital. Saya percaya bahwa pemberdayaan sejati itu dimulai dari kemampuan untuk memahami potensi dalam diri, lalu menularkannya kepada orang lain. Ada nilai-nilai profesional yang saya pegang teguh, yaitu yang pertama ada integritas, agar setiap langkah yang saya ambil ini berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, empati, agar saya bisa memahami kebutuhan masyarakat secara autentik. Yang terakhir ada konsisten, sebagai bentuk komitmen diri saya terhadap pertumbuhan diri yang berkelanjutan. Karena bagi saya, karir bukan hanya tentang mencapai posisi tertentu saja, tetapi tentang memberi dampak positif dan membuka ruang bagi orang lain untuk tumbuh bersama. Bagaimana lifelong learning membentuk arah karir saya? Melalui perjalanan pembelajaran sepanjang hayat ini, saya belajar bahwa gelar akademik itu hanyalah awal, sedangkan keberlanjutan profesional membutuhkan komitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Saya pun mulai aktif mengikuti kursus-kursus online yang relevan dengan tujuan karir saya, seperti yang baru-baru ini saya selesaikan ada Create and Design Digital Products Using Canva oleh Coursera pada 15 Oktober 2025. Ini melatih kemampuan saya dalam berpikir kreatif dan memvisualisasikan ide melalui ide digital. Lalu yang kedua ada Become an Important Specialist, Importance Around You. Itu di Alison 14 Oktober 2025. Itu membantu saya memperdalam tentang peran fasilitator dalam membangun kepercayaan diri dan motivasi orang lain. Yang terakhir ada Master the Art Building Self-Discipline, yaitu menanamkan pentingnya pengendalian diri dan konsisten dalam mencapai tujuan panjang. Dari pengalaman tersebut, saya semakin memahami bahwa pembelajaran bukan sekadar proses intelektual, tetapi juga perjalanan emosional dan sosial untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan adaptif. Creative problem solving dan membentukkan arah karir. Dalam proses belajar, saya menemukan bahwa creative problem solving menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dunia profesional. Saya menjadi belajar untuk mengidentifikasi masalah dengan berpikir kritis terhadap kebutuhan masyarakat, lalu menghasilkan ide dengan pendekatan kreatif, seperti menggunakan desain digital untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif. Lalu menerapkan solusi melalui kolaborasi dan praktik nyata, misalnya membuat media pembelajaran sederhana berbasis Canva. Melalui pendekatan-pendekatan tadi, saya belajar bahwa setiap masalah itu memiliki potensi menjadi ruang inovasi asalkan kita berani berpikir terbuka dan bertindak. Langkah konkret pengembangan diri dalam 6-12 bulan ke depan adalah saya akan membangun portofolio digital pribadi yang berisi karya desain, hasil refleksi, dan dokumentasi selama pengalaman saya ini. Lalu yang kedua, menginisiasi proyek sosial kecil seperti pelatihan dasar desain digital dan literasi kreatif. Lalu juga mengikuti pelatihan lanjutan di bidang komunikasi publik dan fasilitatif komunitas berbasis teknologi untuk memperdalam kemampuan dalam mengajar dan berinteraksi. Dari langkah-langkah tersebut, saya akan integrasikan dalam portofolio pembelajaran dan pencapaian profesional sebagai bukti nyata komitmen saya terhadap prinsip lifelong learning. Indikator keberhasilan menurut SMART Goals yaitu saya akan memastikan rencana saya berjalan efektif. Menurut saya menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, itu yang pertama spesifik, menghasilkan minimal 1 proyek pelatihan digital, measurable membuat portofolio dengan minimal 5 karya desain atau dokumentasi kegiatan, achievable mengembangkan kemampuan fasilitasi dan komunikasi melalui pelatihan tambahan, relevan sejalan dengan visi saya sebagai fasilitator pembelajaran. Yang terakhir ada time bound, seluruh target diupayakan tercapai dalam waktu 12 bulan ke depan. Kesimpulan, menjadi pemimpin adalah sebuah pembelajaran. Dari refleksi ini membuka mata saya bahwa pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya sekedar teori, tetapi sebuah kompas menuntun arah hidup profesional saya. Melalui model refleksi GIES membuat saya melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang untuk tumbuh secara lebih objektif. Dan saya percaya bahwa untuk menjadi pemimpin yang memberdayakan, seseorang harus lebih dahulu mampu menjadi pembelajar yang rendah hati. Dengan semangat lifelong learning dan prinsip creative problem solving ini, saya akan terus berkomitmen untuk terus belajar, berbagi, dan menumbuhkan potensi baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih.